Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah praktikum ibadah dengan dosen pengampu Bapak Rahman Afandi SAG MSI. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Adapun anggota kelompok 7 yaitu berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Manida Usangadah, yang kedua ada Ayu Aningrum, yang ketiga ada saya sendiri, Isnovia Mafuroh, yang keempat ada Ade Yusri Sultoni, dan yang terakhir ada Atik Tripuji Isnanto. Selanjutnya pendahuluan. Orang sakit hendaknya tetap sholat sesuai dengan keadaannya, baik dengan cara duduk, terlentang, atau sebisanya. Sholat adalah tiang agama Islam, maka orang Islam wajib sholat dalam keadaan apapun. Tetapi Islam tidak membebani umatnya melebihi kemampuannya. Oleh karena itu, Islam memberikan rukhsah bagi orang yang sakit. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu dalil tentang sholat bagi orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shalla qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin, rawahul Bukhari. Artinya, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Salatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, sholatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, sholatlah dalam keadaan berbaring. Jika tidak mampu, sholatlah dengan isyarat." Hadis riwayat Bukhari. Materi selanjutnya adalah sholat dengan duduk. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, dan selanjutnya dengan tangan bersegala membaca iftitah, terus membaca surat Al-Fatihah dan salah satu surat dalam Al-Quran. Yang selanjutnya ruku dengan kepala menunduk sebagai isyarat ruku. Iktidal dengan meluruskan kepala dan tangan dan membaca doa iktidal. Yang selanjutnya takbir dengan menggerakkan kepala menunduk sebagai isyarat sujud. Isyarat sujud di situ harus lebih rendah dari isyarat ruku. Selanjutnya takbir meluruskan kepala dengan tangan sebagai isyarat duduk di antara dua sujud sambil membaca doa. Selanjutnya takbir dengan menunduk isyarat sujud dan membaca bacaan sujud. Selanjutnya di sini ada sholat dengan cara berbaring. Orang yang sakitnya parah dan tidak mampu duduk diperbolehkan sholat dengan cara berbaring. Di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu berbaring dengan miring ke kanan menghadap ke kiblat. Semua gerakan sholatnya hanya dengan isyarat gerak kepala atau gerakan tangan. Sedangkan bacaan sholat kalau mampu dilakukan secara sempurna, jika tidak mampu dibaca yang wajib. Yang kedua, apabila tidak mampu miring ke kanan, maka sholat dilakukan dengan berbaring terlentang. Semua gerakan sholatnya dengan isyarat kepala atau dengan tangan. Jika tidak mampu menggerakkan kepala dan tangan, maka isyarat dapat dilakukan dengan kedipan mata. Yang ketiga, apabila sudah tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi masih memiliki kesadaran, diperbolehkan mengerjakan sholat di dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Berikut tata cara sholat bagi orang sakit dengan cara duduk. Yang pertama, duduk itu menggunakan duduk tawaru atau duduk tasyahud akhir, atau bisa dengan duduk tabaru atau duduk sila. Tetapi itu opsional, sesuai kenyamanan kita aja. Untuk pertama itu kita niat dulu, lalu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dilanjutkan dengan membaca iftitah, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca suratan pendek.
Kemudian setelah selesai kita ruku. Rukunya itu membungkuk sedikit ke depan. Setelah ruku kita melakukan i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Lalu setelah itu kita sujud. Untuk sujud itu membungkuknya ke arah depan lebih dari yang ruku tadi, jadi lebih membungkuk lagi dari yang ruku. Setelah sujud kita duduk di antara dua sujud, dilanjutkan dengan sujud lagi, kemudian kita baru berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Seperti yang awal, yaitu membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat pendek. Dilanjutkan dengan ruku, seperti tadi membungkuk ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Lalu sujudnya itu melebihi dari ruku, atau kalau masih bisa sujud ya sujud seperti biasa. Kalau tidak mampu baru sujudnya seperti ini. Lalu duduk di antara dua sujud, lanjutkan dengan sujud lagi. Lalu tasyahud akhir dengan kepala agak miring ke kanan, dilanjutkan dengan salam. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara sholat dalam keadaan sakit dengan duduk selonjor. Yang pertama, duduk selonjor dan telapak kaki diluruskan menghadap kiblat. Kemudian, niat dan takbiratul ihram seperti biasanya. Yang selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Kemudian untuk yang keempat yaitu ruku. Ruku dilakukan dengan menundukkan kepala, posisi dahi lurus dengan lutut. Setelah ruku selesai, dilanjut i'tidal, tegakkan kembali kepalanya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu sujud pertama. Sujud dilakukan dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada posisi ruku. Setelah sujud selesai, kemudian duduk di antara dua sujud, tegakkan badan seperti semula. Dilanjut dengan sujud yang kedua, dilakukan seperti gerakan sujud yang pertama. Kemudian yang terakhir yaitu duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir seperti biasanya sampai akhir. Kemudian untuk yang terakhir yaitu salam. Di sini saya akan mempraktekkan sholat dalam keadaan sakit dengan tidur miring ke kanan. Yang pertama, berbaring ke arah kanan menghadap ke kiblat. Yang kedua, niat dan takbiratul ihram seperti biasanya. Setelah selesai, yang ketiga, ruku. Tundukkan kepala sedikit sebagai isyarat ruku. Setelah ruku selesai, yang keempat yaitu i'tidal. Tegakkan kembali kepalanya. Setelah i'tidal selesai, yang kelima, sujud pertama. Menundukkan kepala lebih dari isyarat ruku. Setelah selesai, yang keenam yaitu duduk di antara dua sujud, tegakkan kembali kepalanya. Setelah selesai, yang ketujuh, sujud kedua menundukkan kepala lebih dari isyarat ruku. Terus yang kedelapan ada at-tahiyat akhir. Membaca at-tahiyat akhir seperti biasanya sampai selesai. Setelah at-tahiyat akhir selesai, yang kesembilan yaitu salam. Di sini saya akan mempraktekkan sholat dengan berbaring. Yang pertama, luruskan kaki ke arah kiblat. Yang kedua, tinggikan kepala menghadap ke kiblat. Yang ketiga, niat dan takbiratul ihram seperti biasanya. Setelah selesai, yang keempat, ruku. Kepala diangkat sedikit. Setelah ruku selesai, yang kelima ada i'tidal. Tegakkan kembali kepalanya.
Terus yang keenam ada sujud pertama. Kepala diangkat lebih tinggi dari posisi ruku. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud, tegakkan kembali kepalanya. Yang kedelapan, sujud kedua. Kepala diangkat lebih tinggi dari ruku. Terus yang ke-9 ada at-tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir seperti biasanya. Setelah selesai membaca at-tahiyat akhir, langsung yang terakhir yaitu salam. Berikut tata cara sholat dengan isyarat mata. Usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbil qiblati adzaan lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ala ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhanallahi wa barakatuh. Shalawatut thayyibatul Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim
Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beberapa menit sebelumnya, kelompok kami telah menyampaikan dan juga mempraktikkan tata cara sholat pada saat sakit. Semoga teman-teman semua dapat mengambil poin-poin pentingnya dan juga dapat mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari teman-teman semua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena yang berlebihan itu perasaanmu ke dia. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, have a great time.